Sejumlah kursi di DPR RI kini kosong setelah 4 anggota resmi dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Mereka adalah Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, serta Eko Patrio dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Keputusan penonaktifan itu diumumkan pada Minggu 31 Agustus 2025 dan mulai berlaku Senin 1 September 2025. Langkah tersebut diambil setelah muncul gelombang kritik publik. Pasalnya, pernyataan dan tindakan keempat politisi tersebut dinilai mencederai perasaan masyarakat. Ya, polemik itu terjadi di tengah meningkatnya kemarahan publik terhadap kenaikan tunjangan DPR yang memicu demonstrasi besar di berbagai daerah. Lantas, bagaimana mekanisme penggantian anggota DPR yang dinonaktifkan? Apakah kursi kosong itu langsung terisi? Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3, prosesnya tidak bisa instan. Penonaktifan oleh partai hanya tahap awal. Pasal 239 ayat 2 huruf D menyebutkan anggota DPR dapat diberhentikan antar waktu apabila diusulkan oleh partai politiknya. Usulan itu disampaikan kepada pimpinan DPR dengan tembusan ke Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 240 ayat 1. Setelah menerima usulan tersebut, pimpinan DPR punya waktu 7 hari untuk meneruskannya ke Presiden. Presiden kemudian meresmikan pemberhentian itu paling lambat 14 hari sejak menerima usulan. Namun, anggota yang diberhentikan partainya masih punya hak untuk mengajukan keberatan lewat pengadilan. Jika pemberhentian sudah resmi, barulah proses pergantian antar waktu atau PAW dimulai. Bagaimana proses pergantian antar waktu tersebut? Pasal 242 Undang-Undang MD3 menjelaskan pimpinan DPR akan bersurat ke Komisi Pemilihan Umum. KPU punya waktu 5 hari untuk mengirim nama calon pengganti. Biasanya, calon pengganti adalah mereka yang pada pemilu legislatif sebelumnya memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya. Setelah nama itu diserahkan, pimpinan DPR kembali menyurati Presiden. Presiden kemudian memiliki waktu 14 hari untuk meresmikan pemberhentian sekaligus mengangkat pengganti antar waktu lewat keputusan Presiden. Lantas, mengapa partai mengambil langkah tegas itu? Dari kubu Nasdem sendiri, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan karena pernyataan mereka memicu amarah publik. Sahroni menyebut usulan pembubaran DPR datang dari dalam tanda kutip orang tolol, sementara Nafa membela kenaikan tunjangan anggota DPR. Pernyataan itu dianggap memperkeruh suasana sehingga demonstrasi semakin luas. Sementara dari PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan setelah kontroversi video parodi di TikTok. Video itu menyinggung keresahan publik terhadap anggota DPR yang berjoget dalam sidang tahunan MPR. Meski keduanya sudah meminta maaf, partai menilai tindakan itu memperburuk citra DPR di tengah kondisi sosial yang panas. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Dengan begitu, kursi DPR dari fraksi Nasdem dan PAN kini menunggu proses pergantian antar waktu. Nama-nama pengganti baru akan muncul setelah seluruh mekanisme hukum dan administrasi selesai dijalankan. Yang jadi pertanyaan, siapa pengganti keempat politisi ini? Jawabannya ada di tangan KPU, partai politik, dan Presiden sesuai aturan dalam Undang-Undang MD3. Yang jelas, prosesnya tidak sebentar.
dan publik akan menunggu siapa saja yang akhirnya duduk menggantikan mereka di Senayan.